Anggota polisi wanita Bribtu FN sempat membawa suaminya Bribtu RDW 27 tahun ke rumah sakit setelah cekcok hingga akhirnya dibakar. Diketahui tindakan Bribtu FN membakar suaminya dilakukan di garasi asrama polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bribtu FN saat itu menolong suaminya dibantu oleh tetangga sekitar. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto dalam keterangannya pada Minggu 9 Juni 2024. Seolah menyesali perbuatannya, Bribtu FN juga diketahui sempat menyampaikan permintaan maaf kepada suaminya usai kejadian naas itu. Permintaan maaf itu disampaikan Bribtu FN saat sampai di rumah sakit. Dirmanto mengatakan motif aksi Bribtu FN karena masalah finansial. Gaji Bribtu RDW disebut kerap digunakan untuk bermain judi online hingga akhirnya membuat Bribtu FN berang dan gelap mata. Hasil pemeriksaan yang dilakukan permasalahan ini diawali cekcok antara suami istri berpangkat Bribtu tersebut. Akibat kejadian itu, korban diketahui mengalami luka bakar 96%. Ia sempat dirawat intensif di ICU RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Namun, nyawa Bribtu RDW tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024 siang. Bribtu FN kini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kondisinya kini juga disebut-sebut mengalami trauma berat hingga butuh pendampingan psikologis. Polda Jawa Timur diketahui telah memberikan pendampingan psikologis terhadap Bribtu FN. Pendampingan psikologis tersebut melibatkan psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur. Selain diberikan kepada Bribtu FN, pendampingan psikologis terhadap juga diberikan kepada ketiga anak Bribtu FN yang masih berusia di bawah 5 tahun atau masih balita. Anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar berusia 4 bulan. Saat kejadian penganiayaan terjadi, ketiga anak Bribtu FN sedang diasuh oleh pengasuh anak di luar rumah. Artinya, ketiga anak Bribtu FN tidak berada di dekat lokasi kejadian, apalagi sampai melihat kejadian tersebut. Sosok Bribtu RDW, polisi di Mojokerto, Jawa Timur yang meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 96%. Bribtu RDW sempat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar karena tindakan istrinya Bribtu FN. Bribtu RDW sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Namun ia dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024 kemarin. Almarhum telah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang pada Minggu sore. Sementara itu, Kasih Humas Polres Jombang Ibtu Kasnansin mengatakan Bribtu RDW merupakan anggota Satsamapta Polres Jombang. Proses pemakaman korban pun berlangsung dengan upacara pemakaman Polri. Lebih lanjut, Ibtu Kasnanin mengatakan korban di mata teman-temannya dikenal sebagai sosok yang baik dan pendiam, sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan keluarga yang dihadapi oleh korban. Dikatakan Kasnanin, korban masih terlihat dinas di Polres Jombang sebelum kejadian itu terjadi. Rekan korban di Polres Jombang pun tak menyangka kejadian tersebut menimpa teman sejawatnya. Diketahui Bribtu RDW dibakar oleh istrinya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi. Adapun motif KDRT hingga menyebabkan Bribtu RDW meninggal diduga dipicu permasalahan keuangan. Sementara itu, Bribtu FN merupakan anggota SPKT Polres Mojokerto Kota, sedangkan suaminya bertugas di Satsamapta Polres Jombang. Tak banyak informasi soal sosok Bribtu FN ini, namun berdasarkan data yang dihimpun, FN diketahui memiliki 3 orang anak. Oke, siap. Siap. Soal polisi yang Dugaan KDRT. Ya, jadi begini rekan-rekan. Yang pertama tentunya kita prihatin ya atas kejadian tersebut. Pak Kapolda menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban.
Kemudian yang kedua ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan secara singkat ya. Karena apa, yang bersangkutan saat ini Bribtu FN ya selaku tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka masih trauma mendalam ya, terkait dengan peristiwa ini. Namun demikian dari hasil gelar perkara dan olah TKP sudah ada beberapa mungkin yang perlu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang pertama yaitu kronologis, bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, sehingga terperciklah di situ, akhirnya membakar yang bersangkutan. Kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Dia sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Ya, kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya rekan-rekan sekalian, bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, ini dipakai untuk mohon maaf ini main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 Reskrim Renakta ini masih trauma yang mendalam. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Soal statusnya kan sudah tersangka, Komandan. Ya. Nah, untuk konstruksi hukumnya, Komandan, itu lebih ya, kemana? Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa sekarang? Korban pada pukul 12.54 tadi dinyatakan meninggal dunia. Aksi duel carok terjadi di Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo pada Jumat 7 Juni 2024. Dua orang yang terlibat carok sama-sama mengalami luka bacok senjata tajam jenis celurit. Dua orang yang terlibat carok yakni Suhar, 59 tahun, dan Marto, 40 tahun. Keduanya sama-sama berasal dari Dusun Sono Barat, Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang. Selain itu, keduanya juga masih ada hubungan saudara. Kapolsek Lumbang AKP Harsono mengatakan, sebelum carok, keduanya sempat adu mulut atau cekcok terlebih dahulu. Cekcok itu dikarenakan keduanya memang pernah berselisih lantaran asmara atau cemburu. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, AKP Harsono melanjutkan, asmara yang melatar belakangi carok sudah terjadi sejak 1 tahun lalu, sehingga diduga masih ada dendam hingga tersulut api cemburu. Jadi keterangan sementara di lokasi kejadian, Marto pernah menggoda istri dari Suhar, sedangkan istri Suhar dengan Marto ini masih memiliki hubungan saudara, yaitu saudara sepupu. TNI berencana merekrut Brigade Komposit yang akan ditempatkan sebagai pasukan perdamaian di jalur Gaza, Palestina. Tentara yang berada di Brigade Komposit juga merupakan pasukan terpilih yang melalui beragam proses rekrutmen. Hal ini ditegaskan oleh Kaspuspen TNI Majen R. Nugraha Gumilar melalui pesan tertulis pada 7 Juni 2024. Gumilar menyebutkan saat ini Brigade Komposit masih dalam proses perencanaan dari segi personal, alat, dan dukungan lainnya. Pasukan perdamaian yang dinamai Brigade Komposit ini terdiri dari Batalion Support, Batalion Kesehatan, Batalion Zeni, dan Batalion Perbekalan, yang mana jumlah totalnya sebanyak 1.212 personel.
Batalion Kesehatan mempunyai kemampuan perawatan medis. Kemudian Batalion Zeni memiliki kemampuan untuk konstruksi. Batalion Perbekalan mampu membuat dapur umum, serta Batalion Support yang membantu pengamanan bagi personel yang bertugas di Gaza. TNI juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit dan dalam misi perdamaian tersebut, yaitu KRI Rajiman dan KRI Suharto. Pengiriman pasukan ini atas tekad Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk misi perdamaian di Palestina. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara opening reception IISS Shangri-La Dialog edisi ke-21 yang digelar di Hotel Shangri-La, Singapura. Layaknya kaum Hawa, hewan kurban di Ponorogo, Jawa Timur juga harus masuk salon terlebih dahulu Minggu 9 Juni 2024. Pemilik salon hewan itu bernama Ahmad Jumali. Peternak kambing ini membuka salon kambing di kandangnya yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini dilakukan demi kepuasan pelanggan dan memenuhi syariat Islam yang menyebutkan hewan kurban harus sehat dan bersih. Lantas, bagaimana kisahnya? Ahmad Jumali siap bergelut dengan 130 ekor kambing jantan siap kurban miliknya. Dia memberikan pelayanan ekstra kepada calon pembelinya. Di mana seperti salon pada umumnya, kambing di tempat ini setiap 7-10 hari sekali dirawat seperti layaknya di salon. Di mana dimandikan dan diberi sampo atau krim bat agar kambing terlihat bersih dan lebih menarik. Termasuk dijemur beberapa menit di bawah terik sinar matahari pagi agar kambing lebih sehat dan bugar. Tak hanya menjaga kebersihan hewan maupun kandang, di tempat ini juga memberikan nutrisi bagi kambing, terutama kambing yang akan dijadikan hewan kurban. Dia mengaku bahwa dari 130 ekor, beberapa sudah ada yang memiliki untuk dikurbankan. Namun Ahmad masih bertanggung jawab terhadap kambing tersebut. Kambing miliknya dijual kisaran harga 2 juta hingga 5 juta rupiah dan bisa menyesuaikan budget dari calon pembeli. Salah satu calon pembeli, Devita Januaristi, mengaku bahwa langganan membeli hewan kurban milik Ahmad di mana hewan ternaknya sehat dan juga bersih. Penjualan kambing hewan kurban di sini dengan tempat lain apa sih Mas? Kalau bedanya saya nggak tahu, yang bisa membedakan itu pembeli. Yang jelas kalau di kita itu untuk servisnya khusus hewan kurban itu ya kita perawatannya maksimal, mulai dari kesehatan bahkan sampai kebersihan, ya belajar menjalankan sesuai syariat. Jadi apa itu? Walaupun hewan-hewan yang sudah dibeli orang, itu tanggung jawab kami sampai nanti di hari H. Dan kewajiban kami mengantarkan sampai di lokasi, terutama halaman masjid atau musola atau di sekolah. Makanya sebelum jatuh hari H itu kewajiban kami ya merawat itu. Servis yang kami berikan ya termasuk selain menjaga kualitas makan, menjaga kesehatan hewan, termasuk kebersihan. Jadi, kalau yang membedakan dengan tempat lain, monggo biar dinilai sendiri sama konsumen lah atau pembelinya. Selain itu ada pakan khusus nggak Mas untuk kambing kurban sendiri Mas? Kalau kambing kurban itu sama aja pakannya, sama yang kambing kita rawat untuk pengkurban ya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman bedanya nanti kalau ada kambing baru kita kasih hijau dulu. Karena pakan kita pakai pakan fermentasi, sentrot olahan sendiri, jadi ya untuk kambing-kambing baru itu biasanya perlu adaptasi. Tapi insya Allah sehari 2 hari sudah mulai mau ngincipi lah makanan kita. Jelang Idul Adha ini bagaimana Mas? Pesanan meningkat atau bagaimana Mas? Untuk tahun ini alhamdulillah ada perkembangan. Ini dari sekitar 100 sekian yang khusus hewan kurban ini, alhamdulillah sudah 50% lebih yang terjual di hari ini. Itu harga mulai berapa sampai berapa Mas? Kami harga mulai 2.250, 2.000 juga ada, 2 juta maksudnya, sampai ke harga 5 juta, 6 juta ada. Dan itu full sampai nanti hari H ya? Sampai hari H. Hari ini? Sampai hari H. Untuk pesanannya sampai mana aja Mas? Ponorogo, khusus Ponorogo atau dari luar? Ponorogo, ada sampai Dolopo, Madiun, ada juga di Wonogiri.
dan lingkungan sekitar. Update perkembangan penyidikan kasus dugaan KDRT Oknum Polwan berinisial Bribtu FN yang membakar tubuh suaminya berinisial Bribtu RDW menggunakan cairan bensin di asrama Polres Mojokerto Kota pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Sabtu 8 Juni 2024 hingga meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Luhur Pambudi. Oke, baik pemirsa, jadi kami menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan KDRT Oknum Polwan berinisial Bribtu FN 28 tahun yang membakar tubuh suaminya berinisial Bribtu RDW 27 tahun menggunakan cairan bensin di asrama Polres Mojokerto Kota pada Sabtu siang kemarin hingga meninggal dunia. Bahasanya anggota Ditreskrim Polda Jawa Timur Subdit 4 Renakta telah melakukan mekanisme penahanan terhadap tersangka di Mapolda Jatim. Namun dikarenakan tersangka memiliki anak balita yang harus dirawat sehingga terdapat hak inklusif anak di situ sesuai aturan perundang-undangan, maka terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara. Kemudian mengenai kronologi kejadian tersebut, hasil gelar perkara menyebutkan tersangka sempat berusaha untuk menolong korban yang terbakar dan sehingga mengakibatkan mengalami luka bakar ringan pada lengan tangan kanan dan kiri termasuk dengan kedua jemarinya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengembangan mekanisme penyidikan sudah ada sekitar 5 orang saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. 2 orang diantaranya adalah saksi ahli psikologi forensik dan ahli psikiater. Kemudian yang ketiga adalah saksi dari orang sekitar yang menjadi saksi mata atas kejadian tersebut. Mengenai pasal konstruksi yang diterapkan kepada tersangka, bahwasanya penyidik memberikan sangkaan pasal, yakni pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, bahwasanya pihaknya mengimbau agar masyarakat jangan mengupload atau memberitakan informasi yang bersifat liar yang tidak terverifikasi sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak privasi yang ada dalam kasus ini. Demikian reportase kami, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.